Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Amalia. Saya salah satu dosen pada Universitas Adiwangsa Jambi pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer pada prodi Sistem Informasi. Adapun video ini saya buat sebagai kelengkapan diri saya sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau sering disebut dengan PDD UKT. Saya mulai aktif mengajar di Unaja sejak tahun ajaran 2018-2019. Mata kuliah utama yang biasa saya ampu itu berhubungan dengan mata kuliah analisa sistem informasi, rekayasa perangkat lunak, basis data, serta beberapa mata kuliah lain yang berhubungan dengan perkembangan teknologi yang ada di masyarakat sekarang. Dan pada video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi, di mana mata kuliah ini berada pada semester 4 atau di semester genap dengan bobot nilai 3 SKS. Dan pada mata kuliah ini mempelajari beberapa materi, yaitu tentang konsep analisa dan perancangan sistem, pengembangan sistem informasi, analisa sistem informasi, perancangan dan arsitektur informasi, analisis dan pemodelan dalam pengembangan sistem informasi. Adapun pencapaian diharapkan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep sistem informasi dan tahapan dalam pengembangan sistem informasi dengan baik dan benar. Kedua, mahasiswa mampu memahami peran dari seorang analisis sistem dalam menganalisa maupun dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak atau mengembangkan sebuah sistem informasi. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami dengan baik tahapan-tahapan dalam menganalisa sebuah sistem informasi. Dan yang keempat, mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan sebuah sistem informasi baru dengan tepat sasaran. Dan metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode blended learning, di mana menggabungkan antara tatap muka atau offline dengan online. Dalam membantu perkuliahan, biasanya saya menggunakan bahan ajar berupa modul yang akan saya bagikan kepada mahasiswa sebelum dan sesudah mata kuliah dalam bentuk tugas, diskusi, dan terkadang saya membuat beberapa video pembelajaran e-learning yang akan saya upload di akun YouTube saya sehingga mahasiswa dapat mengulang kembali materi yang telah saya ajarkan. Nah, untuk video pembelajaran yang saya upload itu memang tidak semua materi yang akan saya buat video pembelajarannya, hanya beberapa materi saja yang menurut saya itu mahasiswa kurang memahami atau mungkin perlu pemahaman yang lebih dalam lagi, maka saya akan membuat video pembelajarannya dan akan saya sharing ke YouTube yang saya miliki. Berikut akan ditayangkan video pembelajaran singkat untuk mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi pada pertemuan ke-13 dengan materi testing dan implementasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kita sudah masuk ke kelas ini. Hari ini kita ada di pertemuan ke-13 ya, sudah mau kasih pertemuan akhir. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai perkuliahan, baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan percaya
di semester 6. Tapi untuk yang di APSI, analisa data dan informasi, kita akan memperkenalkan dulu bagaimana testing dan implementasi ketika kita sudah merancang sebuah sistem atau merancang sebuah perangkat lunak. Testing adalah proses eksekusi program atau sistem secara intens untuk menemukan error. Jadi testing ini proses untuk mantapkan dulu programnya, mantapkan dulu sistemnya, baru nanti kita kasih ke orangnya atau kita kasih ke konsumennya. Jadi misalnya kita merancang atau menganalisa sebuah sistem informasi akademik, kita udah buat perancangan sistem baru, sebelum kita kasih, kita adu ini ke yang punya customernya. Oh ini udah bisa dipakai. Sebelum dipakai akhirnya harus kita tes terlebih dahulu. Ibarat itu kita kayak simulasi, ya. Jadi kayak simulasi, di testing dulu. Programnya juga gitu. Kita udah buat, kita rancang. Oh ini perlu dibuat program, kita buat programnya. Udah buat program sebelum dikasih ke customernya atau sebelum kasih ke yang minta order tadi, misal dia buat penelitian tadi, kita tes dulu programnya jalannya udah bagus belum, ya, ada error enggak? Karena di sini tadi dikatakan bahwa di testing kita cari error. Yang kita cari di testing adalah error. Testing. Yang pertama, testing dilakukan untuk memastikan kualitas, yaitu menguji apakah sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan sistem yang terjamin kualitasnya. Jadi kita pastiin kualitas dari sistem yang kita ajukan. Kita pastiin kualitas dari perangkat lunak atau aplikasi program yang kita buat tadi. Kita pastiin dulu kualitasnya itu bagus. Memberitahukan bahwa program melakukan suatu fungsi yang dijalankan secara benar. Jadi misalnya kita buat program kan ada banyak ya fungsinya. Misalnya kita buat program informasi akademik, ada nanti ada menu loginya. Kita pastiin menu logi itu benar-benar bisa berjalan. Pastiin bisa masuk nggak? Misalnya input username, input password, kita klik loginya, masuk nggak dia menunya? Kita pastiin dulu. Jadi sebelum dikasih ke orang, kita pastiin program itu jalan. Kenapa diperlukan testing? Memantapkan kepercayaan bahwa program melakukan apa yang harus dikerjakan, sama ya dengan yang tadi. Proses mengeksekusi satu program atau sistem dengan tujuan mencari kesalahan. Jadi inti testing adalah memantapkan kualitas, mencari kesalahan. Kenapa diperlukan testing? Pertama itu error, kita cari error. Error itu merupakan kekeliruan tidak tepat, kesalahan pada software atau kerusakan pada hardware. Dengan terjadinya error ini, maka pelaksanaan perintah tidak sesuai dengan diharapkan. Jadi yang dicari itu kerusakannya bukan cuma dari segi softwarenya aja, dari segi hardwarenya. Jadi bukan dari segi perangkat-perangkatnya aja, bukan cuma dari segi programnya aja, tapi dari perangkat lunaknya juga. Dipastiin lagi perangkat lunaknya itu bagus nggak? Jadi misalnya kita buat program, terus kita mau masukin ke komputer di punya customernya, di punya pelanggannya, coba speknya cukup nggak? Jangan kita buat programnya bagus-bagus, pas dipakai dimasukin ke dalam komputernya malah jadi error. Oke, dipastiin lagi spesifikasinya mendukung atau tidak dengan programnya. Jadi nggak terjadi error. Error kan banyak ya, bisa error dari programnya, bisa error dari sistemnya, sistem operasi dari komputernya, bisa disebabkan juga dari perangkat-perangkatnya. Tadi misalnya dia terlalu berat, orang kita tuh bagus kalau memorinya juga besar, tapi partnya nggak sanggup. Sering kan kalau kita ngetik, kalau sudah capek mungkin ya si laptopnya atau komputernya, terus juga kita buka programnya banyak, itu penuh, sering kan komputer
dampak tidak mempengaruhi customer atau user dan sistem operasional. Nah, jadi kalau untuk defect ini dia ada error, tapi errornya itu tidak mempengaruhi dari aplikasi tadi, program tadi. Tadi misalnya ada gangguan, misalnya dia dari hardware-nya, software-nya, ya, tapi dia tidak mempengaruhi dari si aplikasi tadi, program kita buat tadi. Failure, jadi kita lihat failure-nya. Cacat yang memberikan dampak negatif pada customer-nya. Oke, jadi jangan sampai kita buat program ada cacat dampak negatif dari customer. Misalnya kita buat program penjualan atau kita buat program untuk kasir. Ada kesalahannya bisa kesalahan inputan data, kesalahan dari sisi penjumlahannya, pengoperasian sekaliannya. Jadi misalnya si adalah ini akan belanja, totalnya harusnya 300.000, tapi kita salah nih buat programnya, kita salah buat pengoperasian kemudiannya. Nah, bisa jadi dia cuma 150, ya, atau mungkin nanti ketika kita klik nggak muncul harganya, itu kan berarti program kita terjadi cacat. Nah, testing dihubungkan dengan verifikasi dan validasi. Jadi nanti ada yang namanya verifikasi, ada yang namanya validasi. Kalau verifikasi itu merupakan proses mengevaluasi suatu sistem komponen untuk menentukan apakah suatu produk yang diselesaikan setelah proses pengembangan memenuhi kondisi seperti yang telah ditetapkan pada awal pengembangan. Jadi, ngantuk ya? Jadi verifikasi kita evaluasi. Jadi misalnya di awal kita sudah menentukan tujuannya atau kita sudah menentukan sistem kita buat itu seperti ini, program itu maunya jalannya seperti ini. Pas di akhir, pas nggak dengan keputusan awalnya, tujuan awalnya, atau malah ada kesalahan. Kita verifikasi, kita cek satu-satu. Aplikasinya ada login, misalnya ada input, ada laporannya. Oke, kita cek, kita testing, kita tes satu-satu. Sudah sesuai nggak semuanya formatnya dengan ketentuan awal kita? Dengan tujuan awal kita buat program itu sudah sesuai nggak? Terus nanti ada deteksi error, oke? Ada deteksi error dari si perangkat. Dia berorientasi membuat kesalahan secara intensif, tapi verifikasi ditemukan kesalahan yang kemudian dapat dilakukan untuk perbaikan dan pembenahan. Jadi di deteksi error ini, jadi kita cari kesalahannya terus, cari kesalahan dari programnya. Ada kesalahan nggak? Kalau udah terdeteksi ada errornya, kan bisa kita balikin lagi sama si programnya. Oke? Jadi ada verifikasi, ada validasi. Kalau validasi dia merupakan proses evaluasi suatu sistem, proses evaluasi suatu sistem atau komponen pada akhir atau selama proses pengembangan untuk menentukan apakah produk yang dihasilkan telah memenuhi kebutuhan tertentu yang diminta. Jadi sudah memenuhi kebutuhan nggak? Sesuai dengan request dari pelanggannya nggak? Pelanggan ini kan misalnya saya pelanggan nih, tolong buatin program, tolong analisa sistem penjualan saya. Nah, sudah sesuai nggak sama si pelanggan tadi? Nanti kita buat sistemnya, sudah sesuai nggak? Ya, itu namanya validasi. Lihat kebenaran sistem sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nanti ya, sesuaikan sama kebutuhan si konsumen. Ketika kita buat sebuah sistem, ketika kita buat sebuah perangkat lunak, yang kita buat itu sesuaikan sama si kemauan si pengguna atau kemauan dari si customer-nya. Kalau kan saya buat program, benar kita buat program. Nanti yang tadi kita sesuaikan. Kalau misalnya penggunanya maunya seperti ini, tapi ketika kita analisa, ketika kita rancang kembali, oh kayaknya perlu ada perubahan. Kita bisa ubah nggak? Jangan dulu. Konfirmasi dulu sama si customer-nya. Oke? Kita buat sesuai dengan permintaan si customer, tapi kalau kira-kira merugikan customer, ngomong dulu customer-nya, konsultasi sama customer-nya, baru
verifikasi, are we building the system in the right way? Ada yang artinya nggak? Saya tren aja pakai bahasa Indonesia. Are we building the system in the right way? Kalau validasi dia, are we building in the right system? Nah itu bahasa Inggris nggak? Bisa. Gak ada bisa bahasa Inggris? Sama sebenarnya. Saya juga nggak mau apa-apa. Sudah saya bilang saya ingin tren aja sebenarnya ini. Are we building the system in the right way? Sama versus are we building in the right system? Kalau are we building the system in the right way, langkahnya, tahapannya, alurnya sudah benar kan? Sudah pas kan? Oke. Kalau are we building the right system, sistem yang kita buat atau perangkat lunak yang kita buat itu sudah benar kan? Sudah tepat sasaran kan? Oke. Kalau tepat sasaran berarti perangkat lunak itu bisa membantu sistem atau yang kita rancang tadi. Perangkat lunak tersebut berarti bisa membantu sebuah sistem yang kita analisa tadi. Terus di sini kalau verifikasi, sistem memenuhi spesifikasinya, mengerjakan apa yang sudah kita tetapkan, ya, alurnya tadi ya, alurnya, anggapannya sudah pas kan? Kalau validasi, sistem harus melakukan apa yang benar-benar diinginkan di pemakai. Sudah pas nggak? Sudah tepat nggak sistemnya? Sama si kebutuhan pemakainya. Satu lagi namanya debug. Debug. Ada yang mau bikin kok? Boleh nanti kita velocity bareng-bareng. Tapi kan saya udah bisa velocity loh, baru 1,5 tahun. Terus udah gini. Balik lagi ya. Jadi ada debug, ada verifikasi, ada validasi, ada debug. Kalau verifikasi dan validasi, proses menyakinkan adanya kesalahan pada sistem perangkat lunak. Debug, proses yang menemukan dan membetulkan kesalahan tersebut. Jadi kalau sudah ditemukan kesalahannya, diperbaiki. Jangan ditunggu kesalahannya udah dibiarin. Ya. Ujian, seorang penguji itu berburu error. Seorang penguji itu berburu error. Pengujian yang baik adalah seorang yang mempunyai probabilitas yang baik untuk mendeteksi error yang belum ditemukan. Pengujian yang sukses adalah pengujian yang mendeteksi error yang belum ditemukan, berfokus pada error yang terlihat atau ada. Jadi pengujian dikatakan berhasil ketika menemukan error yang tidak terlihat. Oke, prinsip pengujian. Pengujian harus mulai dari yang kecil dan berkembang ke pengujian yang besar. Jadi kita dari sistem yang kecil dulu. Kita lihat sistemnya. Jadi misalnya dari aplikasi perangkat lunak bisa kita buat kita dari yang kecil dulu, login dulu, nanti baru ke lanjut ke tahap pengujian. Pengujian tidak dilakukan secara mendalam dan detail. Untuk menjadikan yang efektif, pengujian harus dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Nah, usahakan pengujian atau testernya, jadi yang melakukan pengujian itu namanya tester. Usahakan itu adalah orang lain, bukan diri sendiri. Oke, usahakan orang lain, bukan diri sendiri, atau bukan si programnya, bukan si programnya. Karena kalau si programmer yang melakukan testing, dia akan melakukan, dia kan paham programnya, dia mengerti alur programnya. Nah, kadang ada beberapa hal yang di luar kemampuan dari si programmer yang bisa dipahami sama orang lain. Karena yang pakai program kita adalah orang lain, bukan kita. Jadi kita mencoba program, yang bakal pakai program kita kan bukan kita. Jadi si orang lain, si kasir yang memakai. Jadi gunakan orang lain, usahakan gunakan orang lain, tapi dianya paham alurnya. Kan berarti dijelasin ya. Bisa jadi acuan ketika kita akan melakukan tes sebuah software. Bisa menjadi patokannya. Apakah software telah siap digunakan? Apa saja risikonya?
dia bisa apa aja, keterbatasannya apa aja, jadi ada keterbatasannya, masalahnya apa aja, sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ini beberapa pertanyaan yang bisa kita pakai untuk melakukan pengujian. Bisa dikembangkan lagi, ini pertanyaan dasar aja. Kunci dari testing. Melakukan cek pada program, menemukan bug pada program, memastikan suatu sistem siap digunakan, meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja program, memperlihatkan bahwa program bekerja dengan benar, membuktikan bahwa error tidak terjadi, mengetahui akan keterbatasan sistem, melakukan evaluasi, verifikasi dokumen, memastikan pekerjaan sudah selesai. Intinya, testing itu adalah pengujian sebelum sistem atau program itu dipakai, diimplementasikan di real time. Yang dicari adalah error. Testing cari error. Semakin banyak ditemukannya error, itu berarti semakin bagus testingnya. Si testernya bagus dari mujinya. Ya. Sampai sini ada bertanya enggak? Ya, oke. Kalau ketika melakukan testing banyak kesalahan, berarti dalam program itu tidak baik atau kurang bagus. Tes kecepatan. Oke, bagus ya pertanyaannya ya. Jadi, Bu, kita kan sudah buat program, di testing banyak error. Oh berarti jelek dong programnya. Berarti nggak bagus dong programnya. Gagal dong berarti saya sebagai programmer. Kan? Tujuan testing, jadi yang perlu dipahami, seorang penguji itu mencari error untuk memperbaiki program, bukan menjatuhkan si programmer. Ya. Lebih baik ditemukan kesalahan error sebelum dipakai di implementasinya. Nah, yang banyak ditemukan error ini maksudnya adalah bukan error yang secara terlihat nyata ya, tapi error yang tidak terlihat. Jadi barangnya kita udah melakukan pengujian kita sendiri. Programmer kalau sudah buat program pasti dia melakukan pengujian pada program sendiri. Kalau programmer sudah ngecek, udah nggak ada kesalahan, nah perlu pihak ketiga yang namanya si testing tadi, tester tadi. Dia mencari kesalahan yang nggak terlihat sama si programmer. Bisa bilang tadi di awal. Ketika kalau programmer yang menguji, kita tahu kelebihan dari program kita. Nah, yang pakai program kita nanti itu biasanya kan kadang tahun awal, yang nggak paham program, kadang malahan komputer pun pakainya pun nggak terlalu sering, ya. Jadi bagaimana si orang tester tadi memahami dari sisi seperti itu. Ya, jadi bukan berarti program saya jelek, bukan berarti programnya enggak kan. Karena jadi yang pakai program kita nanti bukan kita sendiri, bukan si programnya. Bisa saja orang yang tidak paham program, bisa saja orang yang jarang menggunakan komputer, jarang menggunakan aplikasi, yang terkadang ada kesalahan penginputan yang tidak kita ketahui. Ibaratnya seseorang yang paham teknologi, ini sering main handphone, main game, atau segala macam. Kan ada orang yang tidak paham seperti itu. Misalnya membuat email, orang nggak paham membuat email. Jadi kan nanti ada kesalahan email dibuatnya, ada kesalahan penginputannya, seperti itu. Ya, yang bisa menyebabkan error. Paham? Jadi, ya. Oke. Jadi ketika membuat sebuah perangkat lunak, pastikan tujuan kita adalah membuat perangkat lunak yang baik. Jadi ketika diimplementasikan tidak ada kesalahan, kalaupun ada kesalahan itu minim sekali kesalahan. Terus ketika sudah diimplementasikan, pastikan nanti ada maintenance-nya. Ya, ada maintenance-nya. Jadi kalau kita buat perangkat lunak, kita kasih, terus kita tinggalin aja. Ya, ada